Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintahan Desa Sukamerindu, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Imam Khatib Tilawat Gorib serta Rubiah Guru Ngaji, pemangku peribadatan Masjid Al-Ikhlas Desa Sukamerindu, yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Lembaga Kutai Adat atau LKAD Desa Sukamerindu, yang saya hormati kelembagaan baik itu Posyandu dan lain sebagainya, KPM, yang saya hormati seluruh anggota Linmas, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama di atas segala-galanya, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan limpahan karunia, taufik, hidayah serta kesehatan yang Allah berikan. Jualah kiranya kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya selawat dan salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat juga kita mohonkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan kepada umat beliau. Tidak lupa termasuk nantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pertama-tama atas nama pemerintahan Desa Sukamerindu kami menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mana pada kesempatan ini telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dari Kepala Desa atau pemerintah desa pada hari ini. Dalam agenda hari ini yaitu yang pertama silaturahmi antara sesama kita, antara kami dari pemerintah desa dengan BPD, dengan kelembagaan lain yang ada di Desa Sukamerindu. Yang kedua, kita sehubungan dengan sedang gencar-gencarnya pemerintah Kabupaten Kepahyang, khususnya umumnya pemerintah pusat, sekarang ini sedang gencar-gencarnya menyampaikan atau menganjurkan suatu program dari pemerintah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu masalah vaksinasi COVID-19. Jadi pada beberapa hari yang lalu itu kami telah menerima surat edaran baik dari Gubernur Pak Rohidin, kemudian ada turunannya lagi surat edaran dari Bapak Bupati mengenai percepatan pemberian vaksin COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Kepahyang. Sebab apa? Sebab berdasarkan data target yang ditargetkan di Kabupaten Kepahyang 85% capaian vaksinasi COVID-19 itu yang ditargetkan, itu yang sampai saat ini baru 28%. Jadi masih tergolong rendah, ya, masih tergolong rendah
di Kabupaten Kepahyang. Oleh sebab itu, sedangkan Kabupaten Kepahyang ini kemarin kita termasuk zona merah hati ya, merah bukan terlalu merah lagi ya. Nah, tetapi ini disebabkan ya mungkin faktor kesadaran, tingkat kesadaran ya dari masyarakat itu belum, yang masih rendah, sehingga capaian tersebut tidak tercapai di Kabupaten Kepahyang. Oleh sebab itu, baik Gubernur, Bupati menyampaikan surat edaran kepada segenap masyarakat agar mengikuti vaksinasi tersebut. Gunanya apa? Gunanya bukan apa-apa, karena program pemerintah yang namanya vaksinasi itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan bangsa itu sendiri, ya, untuk menyelamatkan kita dari bahaya COVID-19. Sebab kita tidak tahu apakah COVID-19 ini, COVID itu masih sudah hilang 100% atau masih tetap akan ada. Oleh sebab itu kita itu dianjurkan, bahkan diwajibkan sekarang ini ya, sudah masuk level wajib lah ibadah vaksinasi itu untuk kita ikuti. Nah, jadi oleh sebab itu kami selaku pemerintahan desa dianjurkan ya, oleh pemerintah daerah untuk pertama mensosialisasikan ya kepada masyarakat bagi yang wajib yang ditetapkan sebagai penerima vaksin untuk segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Apa sebabnya? Sebab dikhawatirkan nanti segala bentuk pengurusan administrasi itu akan berbasis kartu vaksin, ya. Nanti akan berbasis kartu vaksin. Jadi kalau kita ada pengurusan misalkan buat KK, buat KTP, buat SIM dan lain sebagainya, bayar pajak, atau kita sedang dalam perjalanan kena tilang, itu semuanya pertama nanti akan ditanya yang berbasis vaksinasi, ya. Nah, jadi kalau kita belum ada kartu vaksinasi, ini ya, kalau belum ada kartu vaksinasi artinya kita belum divaksin. Nah, itu dikhawatirkan nanti vaksin yang sekarang disediakan oleh pemerintah itu nanti habis ya, atau tidak ada lagi persiapannya, nanti kita disuruh bukan gratis lagi, jadi kita harus bayar. Jangan pun vaksin, swab saja. Waktu saya mau ke Jakarta kemarin 300.000 swab, balik swab lagi, swab bukan vaksin. Nah, jadi kalau kita vaksin tidak payah swab lagi kemana-mana, kita tinggal menunjukkan kartu vaksin. Nah, jadi oleh sebab itu nanti mohon kepada seluruh masyarakat di mana ada kesempatan untuk bervaksin, tolong untuk melaksanakan vaksin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut ya, karena saya punya riwayat penyakit ini. Nanti di screening dulu, ada 4 meja ya. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa divaksin, orang kesehatan juga tidak akan mau vaksin, bahaya ya. Nah, tidak akan ada screening dulu. Kalau misalkan ada riwayat yang tidak bisa, nanti ada ini bapak ini belum bisa divaksin karena darah tinggi, artinya ditunda kan, atau mungkin bisa jadi bapak ini tidak bisa divaksin untuk selamanya. Nah, jadi yang penting itu datang dulu, nanti kan ada keterangan. Kalau kita mau bepergian berarti betul-betul kita sudah pergi ke tempat vaksin, kita ada keterangan, ini Pak saya sudah pernah mau vaksin tapi saya saat ini belum bisa vaksin, ini keterangannya. Tapi kalau kita tidak ada keterangan, pas kita ada masalah, nah, jadi kan kita tidak bisa menunjukkan kepada yang berwenang. Jadi oleh sebab itu jangan takut, bapak-bapak, ibu-ibu, pergilah ke tempat vaksin. Kemudian beberapa saat yang lalu itu Satgas mengikuti rakor tentang vaksin juga. Kami dianjurkan desa itu untuk mendata
warga yang belum vaksin. Gunanya nanti mungkin kita usulkan bagaimana vaksin itu kita laksanakan di desa kita. Jadi lebih terjangkau. Jadi kalau mau bapak-bapak, bagaimana kita nanti usul, ya kira-kira mau enggak kita usulkan untuk desa Sukamenu kita adakan vaksin di desa ini. Kira-kira mau enggak kira-kira? Ya. Nanti kita usulkan. Nah, kita usulkan. Jangan sampai nanti kita sudah mengusul, yang dari kesehatan sudah bawa vaksin 100 misalnya, yang datang cuma 50. Nah, yang 50 ini nanti tidak bisa dipakai vaksin itu ya. Nah, sebab terbatas vaksin itu. Dari sebab itu ya. Nah, kemarin saya dapat surat juga dari Bupati ya, Bupati Kepahyang, kepada yang terhormat, 1 Kepala Instansi Vertikal, yang kedua Kepala OPD Kabupaten Kepahyang, ketiga pimpinan BUMN, BUMD, keempat camat, lurah, kades Kabupaten Kepahyang di tempat. Saya bacakan dulu ya. Ini perihalnya tentang pemberlakuan kartu vaksin dalam pelayanan masyarakat. Menindaklanjuti surat Gubernur Bengkulu nomor bla 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 perihal pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai tindak lanjut peraturan Presiden RI nomor sekian tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor sekian tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepahyang tanggal 26 Oktober 2021. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, untuk instansi vertikal agar mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh jajarannya dan keluarganya. Yang kedua, untuk organisasi perangkat daerah atau OPD menyampaikan data ASN dan THR yang sudah maupun belum divaksin COVID-19 ke Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di kantor BPBD. Yang B, melakukan pemberitahuan awal kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media massa, media sosial dan sebagainya tentang pemberlakuan kartu vaksin COVID-19 dalam pelayanan terhadap masyarakat. C, mencantumkan persyaratan berupa kartu vaksin COVID-19 pada setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti, nah ini ya, ini kepada OPD, pemberian jaminan sosial dan penyaluran bantuan sosial lainnya. Nah, OPD dianjurkan oleh Bupati kepada masyarakat untuk menyampaikan, mensosialisasikan pemberian jaminan sosial dan penyaluran bantuan sosial lainnya itu harus disertakan dengan kartu vaksin. Bantuan sosial artinya bansos, bantuan yang berasal dari dinas sosial. Jamsos artinya jaminan sosial. Jadi nanti harus dilampirkan itu. Nah, kemudian pelayanan perizinan. Kalau misalkan mendirikan perusahaan, mendirikan lain sebagai koperasi dan sebagainya itu harus dilampirkan kartu vaksin. Kemudian rekomendasi administrasi kependudukan seperti KTP. Kalau membuat KTP berarti harus dilampirkan KK, akte kelahiran dan lain sebagainya. Kemudian persyaratan pernikahan bagi calon pengantin. Nah, bagi catit berarti harus dilampirkan. Nah, ya. Kemudian pelayanan kepegawaian. Nah, itu ya. Itu anjuran untuk BUMD menyampaikan, OPD menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian ketiga untuk BUMN, tidak usah di BUMN, masyarakat ya. Kemudian yang keempat kepada camat, lurah, dan kepala desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kewajiban vaksinasi COVID-19. Nah ini sekarang, nah saya dari awal-awal kemarin dan dari sebelumnya selalu mensosialisasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat desa Sukamenu umumnya tentang kewajiban vaksinasi. Nah,
Nah, dan ini juga hari ini kita salah satu bentuk sosialisasi kepada bapak-bapak sekalian tentang kewajiban vaksinasi COVID-19. Jadi kepada camat, lurah, dan kepala desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kewajiban vaksinasi COVID-19. Dan setiap masyarakat yang berurusan dengan pelayanan wajib membawa kartu vaksin COVID-19. Nah, itu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada saat ini mensosialisasikan. Jangan sampai nanti ada kesan bahwa pemerintah desa, Pak Kades tidak menyampaikan kepada masyarakat. Saya tidak mau ditegur oleh Pak Camat, Pak Bupati, dan lain sebagainya yang berwenang di dalam masalah COVID ini. Jangan sampai ada nanti. Nah, sekarang saya menyampaikan. Mungkin saya akan terus menyampaikan, mensosialisasikan di setiap momen, ya, di setiap kesempatan akan menyampaikan betapa pentingnya kita untuk mendapatkan kartu vaksin tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya langkah-langkah pemerintah yang semacam ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu untuk menyelamatkan bangsa, ya, untuk menyelamatkan bangsa. Karena kita tidak tahu COVID itu apakah memang sudah betul-betul, apakah masih ada varian baru lagi, kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID-19 ini dan penyakit-penyakit yang lainnya akan segera sirna dan lenyap di khususnya Kabupaten Kepahyang, umumnya di negara kita Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya di pendahuluan tadi kami sudah menyampaikan bahwasannya kita pada hari ini yaitu bersilaturahmi, ya, bertatap muka antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga yang lain. Mudah-mudahan dengan kita silaturahmi ini rezeki kita semakin lancar, kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, jasmani dan rohani, kemudian dimudahkan di dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.